Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai review jurnal internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Arifah Fauzanah dari PBS 6A dengan NIM 185231012. Jurnal yang akan kita bahas pada kali ini yaitu dengan judul The Practice of Sharia Governance in Islamic Banking and Finance, A Study of Islamic Banks in Bangladesh, yang artinya praktik tata kelola syariah di perbankan dan keuangan syariah, studi tentang bank syariah di Bangladesh. Jurnal ini ditulis oleh Riyazuddin Ahmed dan Muhammad Saifullah bin Muhammad, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh International Journal of Management and Applied Research dengan ISSN 2056757X. Kita masuk pada reviewnya. Pada pendahuluannya itu dijelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk sering disebut oleh para peneliti sebagai salah satu penyebab utama krisis keuangan. Lingkungan kelembagaan keuangan Islam penting untuk menerapkan tata kelola yang baik melalui operasi yang sesuai dengan syariah. Salah satu bank syariah yang menjadi pelopor keuangan mikro Islam terbesar di dunia yaitu Bank Syariah di Bangladesh. Maka penelitian ini ditunjukkan untuk mengeksplorasi praktik syariah dan tata kelola perusahaan bank syariah di Bangladesh dan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh bank-bank ini. Pada tata kelola perusahaan yang baik itu mengarah pada biaya modal yang lebih rendah, pengembalian ekuitas yang lebih besar, efisiensi yang lebih tinggi, dan tingkat kepercayaan yang meningkat bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian, fitur khusus sehubungan dengan layanan keuangan Islam yaitu kepatuhan syariah, yang berarti bahwa lembaga keuangan Islam harus memastikan produk keuangan mereka beroperasi sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kemudian, lembaga keuangan Islam itu tidak lepas dari larangan riba atau bunga, haram atau ilegal, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Inti Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muslim itu perlu menerapkan kehidupan sehari-harinya dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis sebagaimana dengan lembaga keuangan Islam. Risiko yang bisa terjadi pada lembaga keuangan Islam yaitu risiko default, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko ketidakpatuhan syariah. Maka Dewan itu penting untuk meninjau kebijakan risiko perusahaan dan memastikan bahwa mekanisme yang tepat tersedia untuk manajemen risiko yang efektif. Dewan Syariah adalah badan independen yang meninjau dan mengawasi kegiatan LKI di mana praktik dan sistem pemerintah syariah berbeda lintas batas negara. Islamic Financial Service Board atau IFSB mendefinisikan bahwa sistem tata kelola syariah merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi di mana LKI memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif terhadap kepatuhan syariah atas penerbitan pernyataan syariah yang relevan, penyebaran informasi, dan tinjauan kepatuhan syariah internal. Poin utama pada tata kelola syariah yaitu ada 3. Yang pertama independensi, yaitu setiap lembaga keuangan Islam itu memiliki penasihat agama internal yang memberikan layanan konsultasi dan pengawasan kepada LKI sebagai bagian dari struktur tata kelola internal LKI. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, yang berarti Dewan Direksi bertanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat oleh Dewan dan dengan demikian Dewan harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal memadai. Yang ketiga ada transparansi, yang berarti informasi tentang operasi keuangan Islam harus diungkapkan secara relevan supaya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian ada 4 pilar sistem tata kelola syariah yang komprehensif.
Yang pertama yaitu pengelolaan dan pengawasan, yang kedua Dewan Penasehat Syariah, yang ketiga kepatuhan dan tinjauan syariah, dan yang keempat transparansi dan pengungkapan. Kemudian, kerangka tata kelola syariah dari Bank Negara Malaysia itu ada 6. Yang pertama yaitu fungsi kunci penting, yang kedua akuntabilitas dan tanggung jawab, yang ketiga kemandirian, yang keempat kompetensi, yang kelima kerahasiaan dan konsistensi, kemudian yang keenam kepatuhan syariah dan fungsi penelitian. Bank Islam pertama di Bangladesh adalah Islami Bank Bangladesh Limited yang didirikan pada tahun 1983, di mana saat ini itu sudah ada 8 bank Islam yang beroperasi di Bangladesh. Bank Bangladesh memiliki otoritas hukum untuk mengatur semua bank di Bangladesh termasuk bank syariah. Tidak ada dewan atau dewan penasihat syariah di bank Bangladesh. Operasi LKI di Bangladesh diteliti oleh Bank Sentral sesuai dengan aturan umum yang ditetapkan untuk bank non-Islam. Selama bertahun-tahun, Bank Bangladesh telah memberikan beberapa perlakuan yang menguntungkan untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Bangladesh. Di Bangladesh, itu dijelaskan bahwa Dewan Direksi akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan syariah dan opsional bagi Dewan yang membentuk Komite Pengawasan Syariah yang independen. Tetapi, pada pedoman tersebut tidak merinci tindakan hukum apa yang dapat diambil bank syariah atau bank sentral jika LKI terbukti melanggar hukum syariah. Pada penelitian yang dilakukan ULAH, menyebutkan bahwa ada 4 bank syariah terpilih di Bangladesh dan menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah bervariasi di antara bank syariah yang dipilih karena kurangnya auditor yang berpengetahuan, kurangnya kerangka kelembagaan dan komitmen yang tidak memadai untuk kepatuhan syariah. LKI di seluruh dunia menghadapi tantangan terhadap tata kelola syariah dalam berbagai tingkat, tetapi sebagian besar di tingkat organisasi. Tantangan LKI untuk kepatuhan syariah di semua tingkatan pada Bangladesh itu ada 4. Yang pertama, kurangnya kerangka peraturan, yang berarti lingkungan hukum dan politik yang dioperasikan LKI dapat menimbulkan distorsi pasar dan melemahkan akuntabilitas selanjutnya. Tetapi Bank Bangladesh memiliki peran minimal dalam kepatuhan syariah. Tidak adanya undang-undang perbankan syariah dan Dewan Syariah Nasional untuk memastikan kepatuhan syariah memengaruhi standarisasi Dewan Syariah di setiap LKI. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu ekonomi berbasis bunga, yang berarti meskipun Bank Bangladesh memberikan perlakuan istimewa kepada IFI dalam hal likuiditas, Bank Sentral menganut ortodoksi ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miah dan Sarman, menyimpulkan bahwa bank syariah kurang hemat biaya dibandingkan bank konvensional. Menghadapi persaingan dari bank konvensional, bank syariah di Bangladesh mengadopsi pendekatan yang lebih. Yang ketiga, yaitu kurangnya cendekiawan syariah. Banyak manajer LKI di Bangladesh tidak terlatih dengan baik mengenai keuangan Islam. Ini dikarenakan adanya kekurangan sarjana syariah yang memahami dan yang dapat menegakkan pilar utama pemerintahan syariah. Tidak ada pengaturan kelembagaan yang tepat untuk melatih para sarjana syariah. Di Bangladesh, kursus yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan Islam itu sangat terbatas dan tidak ada gelar yang terkait dengan perbankan dan keuangan Islam oleh universitas manapun di Bangladesh. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya dukungan pemerintah. Meskipun Bangladesh adalah negara muslim, pemerintah tidak cukup mendukung untuk menciptakan sistem ekonomi Islam di negara tersebut. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkenalkan dan menerapkan undang-undang perbankan Islam. Kebijakan pemerintah telah memungkinkan liberalisasi keuangan di Bangladesh, tetapi dukungan pemerintah untuk perbankan Islamnya sangat rendah. Nah, pada kesimpulannya, penelitian ini memberikan rekomendasi saran yang dapat membangun LKI di Bangladesh.
Pada dasarnya, di tingkat nasional tidak adanya otoritas tunggal untuk mengatur, memantau, dan menstandarisasi praktik syariah adalah tanda yang mengkhawatirkan. Standar Komite Syariah LKI di seluruh dunia berbeda-beda, maka pemerintah Bangladesh harus mengambil peran yang lebih mendukung untuk memperkuat infrastruktur keuangan Islamnya. Kekurangan ahli syariah juga perlu diatasi dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan. Dewan Syariah Pusat untuk Bank Bangladesh dapat melakukan lebih dari sekadar memberikan layanan konsultasi kepada lembaga keuangan Islam di Bangladesh. Dapat juga dengan memberdayakan manajer dan calon anggota komite syariah dengan memberikan kursus pelatihan terkait perbankan syariah, menyelenggarakan ujian untuk menilai pengetahuan mereka dan mengakreditasi mereka jika mereka lulus. Kemudian, garis pertahanan pertama dan terpenting untuk kepatuhan syariah terletak pada kebijakan organisasi dan sistem pengendalian internal. Maka, sebelum mengenalkan produk keuangan Islam, LKI harus meminta saran dan persetujuan dari para sarjana syariah yang berpengetahuan luas. Nah, pada kontekstual pada kondisi perbankan syariah di Indonesia, yaitu dapat dijelaskan bahwa di kondisi di Indonesia saat ini, pertumbuhan perbankan syariahnya mengalami perlambatan yang disebabkan oleh sejumlah isu strategis termasuk kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta persepsi yang salah dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap layanan produk dan perbankan syariah. Segala isu tersebut hampir sama dengan isu yang berada pada jurnal internasional ini, hanya saja di Indonesia, sistem tata kelola syariah yang dijalankan lebih terstruktur dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang mendampingi. Kemudian kontekstual yang kedua, penerapan tata kelola syariah di Indonesia hampir sama dengan Bangladesh, hanya saja Indonesia lebih kompleks yaitu dengan prinsip independensi, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan kewajaran. Kemudian kontekstual yang terakhir atau yang ketiga, dalam penerapan tata kelola syariah, Indonesia saat ini juga terfokus pada fungsi pemerintahan dan kewenangan, kesiapan infrastruktur hukum, dan peran dari DPS serta pemahaman masyarakat. Ini menyimpulkan bahwa penerapan terkait tata kelola syariah setiap negara berbeda-beda, namun konteks umum yang dilakukan hampir sama. Sekian presentasi jurnal internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.